Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryawati, NPM 21262011401. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yang bernama. Nama saya Iman Badrizaman dengan NPM 21262011169 dan rekan saya. Dan saya Ade Rohman dengan NPM 212620111152. Di sini kita bakalan melakukan podcast dengan salah satu CEO di CP Athena Jaya Manufaktur. Di sini kita melakukan podcastnya itu dengan tema. Nah, temanya ini adalah tentang gaya leader dalam ruang lingkup organisasi. Nah, kita akan bertanya nih, gimana seorang leader tersebut menghadapi tantangan-tantangan dalam dinamika organisasi di perusahaannya. Oke, sekarang kita bakalan panggilin ya narasumbernya itu namanya Kang Fikri. Oke, Kang Fikri boleh? Kang Fikri sendiri boleh untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu gitu, latar belakangnya seperti apa? Silahkan. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Nur Rahman. Saya di sini sebagai CEO CP Athena Jaya Manufaktur, di mana perusahaan ini memang dalam konten perusahaan memang baru berkembang. Namun dari hal ini banyak potensi yang bisa kami dapat di luar sana berdasarkan customer yang memang bisa kami bangun sejak 2 tahun lalu. Ini perusahaannya bergerak dalam bidang apa sih? Kalau CP Athena sendiri bergerak di bidang manufaktur. Jadi perusahaan ini bergerak secara make to order, di mana di dalamnya pengerjaannya berdasarkan sesuai permintaan customer. Gitu ya. Kalau untuk di bidang bisnis ini ya, pertama-tama tuh ini tuh si CP ini tuh berdirinya tuh kapan dan membentuk dari awal tuh kayak gimana sih, Pak? Jadi untuk perusahaan ini tuh dia berdiri sejak 7 Juni 2022 ya. 2022 ya. Betul. Masih baru ya? Masih setahun baru. kayaknya. Setahun. Ya, setahun. Cuman terlebih dari itu memang dari sebelum perusahaan ini berdiri, saya sendiri sebagai CEO-nya sendiri sudah membangun link atau trust kepercayaan terhadap customer tersebut itu. Jadi memang dalam pembentukan perusahaan ini sudah mempunyai bekal lah kasarnya gitu untuk menunjang supaya perusahaan bisa bersaing dengan kompetitor lain. Jadi udah ada jaringan ya sebelumnya. Betul. Udah ada jaringan. Dengan kompetitor ya Kang, berarti sudah industri ini tuh udah luas banget ini cakupannya. Cuman gimana caranya perusahaan Akang teh bisa bersaing dalam hal entah itu kualitas atau dengan harga, gimana? Jadi dalam persaingan di industri tersebut memang ada beberapa faktor yang memang harus kita jadikan goalsnya sendiri ya. Terlebih dari itu kayak seperti proses pengerjaan, cycle time untuk bisa mencapai target yang diinginkan oleh customer, termasuk terlebih dari itu tidak menghilangkan sesuai dengan kualitas produk yang kami keluarkan begitu. Terus di dalamnya sendiri juga dalam proses pengerjaan untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain atau kompetitor lain, biasanya kami menerapkan beberapa pendekatan seperti manajemen risiko, di mana biasanya ketika kita mendapatkan proyek, ada yang dinamakan dengan unwitching-nya. Nah, itu bekal kami untuk mengambil data dan menganalisa bahwa dalam mengerjakan proyek tersebut sedemikian diminimalisir agar tidak terjadi kesalahan, termasuk di human error-nya juga. Selain di ini, Kang Fikri, selain di human error, apa juga dari proses pengerjaannya juga selalu dikontrol untuk menjaga kualitas produk yang tadi Kang Fikri bilang gitu, kira seperti itu gitu. Kalau untuk seperti itu memang
di kami itu bukan jadi itu sudah harus dilakukan. Artian dengan kontrol tersebut itu ada beberapa bagian. Di antaranya yaitu mulai dari data yang kami terima dari desain, gambar produk. Di situ kita masuk ke engineering. Setelah itu kita analisa penggunaan bahannya seperti apa, handling materialnya seperti apa. Lalu setelah itu nanti biasanya ada dari tim BPIC untuk mengatur pemasok seperti material serta tools dan mesin apa saja yang harus disiapkan. Nah, dari situ kita mulai dari awal desain tersebut, gambar kerja lah ya, kita buat lalu kita buat yaitu yang dinamakan dengan engineering process, di mana engineering process ini tidak hanya memikirkan sebagai tidak sebagai proses pengerjaan saja, tapi merangkap sebagai QC, karena memang di kami kan perusahaan yang memang baru berkembang. Ada beberapa orang yang memang merangkap jabatannya. Jadi alurnya juga memang sudah bisa diikutin lah. Tapi kalau merangkap itu tuh ada positif negatifnya sih? Ada, jelas ada. Pasti ada. Karena memang jadi gini, sebenarnya kita memaksimalkan memang tim yang ada, karena memang kebutuhan secara tiap tahunnya kami hitung untuk SDM dan sebagainya, pastinya gitu. Makanya mudah-mudahan dengan berjalannya CP ini bisa berubah menjadi PT yang memang bisa menjadi unggulan untuk support komponen-komponen seperti otomotif serta sampai seperti perusahaan batubara dan sebagainya gitu. Iya sih, benar banget. Karena kan visi kita tuh pasti, visi suatu perusahaannya pasti kan goalsnya ingin berkembang dari CP misalnya jadi PT. Cuman kita dari awalnya dulu gitunya dibangun. Benar sih. Gimana Pak? Jadi sepertinya gini, kayaknya apapun yang dibangun oleh CP Athena Jaya Manufaktur itu keunggulannya tuh di kualitas produk ya, Kang Fikri ya. Betul. Dan dengan kondisi yang baru tumbuh, baru dibangun CP ini, keterbatasan SDM memang menjadi kendala. Untuk saat ini menjadi kendala buat kami. Tapi dengan pengalaman tim yang sudah kita bangun selama 3 tahun ke belakang, ini menjadi salah satu motivasi juga buat kami agar maksudnya setelah nanti terbentuk sistem yang memang benar-benar sudah standar yang diinginkan atau standar ISO lah ya, nanti bisa berjalan dengan waktu yang memang tidak lama lagi. Makanya tadi kalau bicara soal bilang untuk proses pengerjaan itu yang dipertahankan kan nanti akhirnya produksi ya, kualitas produk yang memang bisa bersaing dengan kompetitor yang lain. Nah, dari situ juga tidak hanya dari engineering proses. Nah, engineering proses juga kan setiap proses itu dicek sampai akhirnya nanti ketika ini prosesnya sudah begini sesuai dengan engineering proses. Nanti setelah ini handlingnya seperti ini juga. Nanti setelah itu paling terakhir nanti masuk ke QA, QC akhir. Di situ mulailah keluar check sheet. Nah, itu bekal kami ketika mengirimkan secara speak by data terhadap customer. Jadi apabila nanti ada sesuatu yang memang di luar dengan toleransi yang memang sudah out atau tidak masuk, nah, bisa dicek nanti QC-nya. Sejauh ini ada keluhan nggak sih dari customer gitu tentang kualitas barang? Kalau selama ini, alhamdulillah untuk kualitas barang sih, alhamdulillah tidak ada masalah ya. Cuman yang jadi kendala buat kami itu adalah waktu, sebenarnya deadline, karena keterbatasan SDM serta keterbatasan ya. Terus apalagi sekarang di organisasi kan ada bangsa seperti teknologi gitu kan, itu tuh kan ngaruh. Kita tuh nantinya berkembang, apakah mengikuti perkembangan teknologi tersebut atau stuck di situ, apa gimana? Ada rencana sampai saat ini gitu kondisi mesin
masih stabil kah atau bagaimana kah? Karena kan gini, Kang Fikri saya tambahin kan. Sekarang kan untuk zaman era sekarang tuh kan udah mulai muncul lah lebih banyak lagi mesin-mesin yang berbasis AI ya, kayak CNC gitu. Nah, apakah semua mesin yang dimiliki oleh CV Artena ini udah masuk ke teknologi seperti itu atau ada sebagian masih manual atau seperti apa? Jadi begini, kalau untuk menyikapi sebuah teknologi yang semakin canggih ya, kita terus berinovasi dengan memang keterbatasan memang mesin-mesin di kami itu ada yang manual, ada yang juga sudah masuk CNC. Nah, tapi kami memaksimalkan mesin-mesin manual ini. Caranya bagaimana? Secara proses produksi atau manufaktur itu pasti selalu ada dengan yang namanya proses bakaran atau proses yang sebelum finishing atau yang disebut dengan proses rocking. Nah, manual ini kami jadikan sebagai proses bakalan atau rocking. Jadi ketika setelah proses pengerjaan rocking itu kita bisa kerjakan di manual. Setelah finishing kita masuk ke CNC. Nah, di situ kami bisa menekan biaya produksi dan cycle time. Gitu kan? Jadi goalsnya sebenarnya kenapa kita bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain atau kompetitor lain yang memang notabene mesinnya sudah canggih dan sudah berbasis numerical control lah ya, CNC seperti itu misalkan. Kami selalu mengimprove di masalah proses. Tujuannya itu tadi menekan cycle time, artinya mengatur proses kerja harus seperti apa dan bagaimana. Bahkan di situ nanti muncul lagi nih dari engineering ide-ide yang memang mereka bisa keluarkan. Nah, ide-ide itu bisa kami hargai dengan nominal nanti di akhir. Biasanya begitu, makanya dengan SDM yang memang terbatas, saya tidak menutup kami untuk tidak berinovasi begitu. Jadi nanti efisiensi waktu kali ya. Betul. Jadi tujuannya itu tadi menghapus proses produksi, waktu produksi, cycle time, sampai akhirnya nanti biaya produksi menurun. Jadi kita bisa bersaing dengan kompetitor lain. Mereka dengan kualitas CNC yang mesin CNC yang memang bagus dan banyak. Kalau harganya membengkak, terus kami dengan fasilitas yang memang seadanya, tapi harganya bisa turun, customer pasti akan milih kami dengan kualitas yang sama. Kalau ngomong-ngomong soal customer nih ya kan, customernya sendiri yang biasa order ke CP Akang tuh dari mana aja sih? Sih secara langsung atau kita nyarinya hari gitu kan? Ya, atau memasarkan atau itu yang datang apa gimana gitu? Masuk ke ke strategi marketing. Saya juga belajar banyak di sini. Memang cuman ada beberapa hal yang berbeda. Seperti contohnya memang untuk Artena sendiri memang sudah ada perusahaan yang memang 2 tahun ke belakang itu sudah bekerja sama. Tapi saya sebagai CEO juga kan tidak memikir hanya stuck di situ aja. Enggak. Dan saya juga harus menyentuh ranah yang lain. Seperti contohnya di bidang manufaktur ini kan berkaitan dengan otomotif. Terus komponen-komponen yang memang dibutuhkan oleh PLTU pada saat overhaul. Nah, saya juga sekarang bergerak di bidang kesehatan. Itu. Nah, beberapa order 1 tahun kemarin sudah ada yang masuk memang customer kami dari kesehatan. Contohnya seperti pembuatan stang infusion, terus lampu untuk operasi, serta untuk mejanya ventilator. Itu yang berbasis secara otomasi industri. Jadi sudah otomatis, diminta untuk otomatis. Oh, jadi mencakup
kayak kesehatan kayak gitu emang ngaturnya kemana sih, gimana sih? Nah, nanti itu akan masukkan ke data kami yang memang sudah dibuat secara schedule. Jadi begitu kami dapat PO, kita mensinkronkan dan membuat schedule berdasarkan antrian PO yang duluan masuk ke kita gitu. Jadi itu sudah pasti ada dua arah komunikasi kami dengan customer. Tapi selebihnya itu mereka lebih mau nunggu. Jadi kalau misalnya kita penuh, biasanya mereka nggak mau. Ya udah saya ngerjain keluar misalkan ke yang lain. Mereka lebih nunggu karena sudah tahu kualitas. Berarti emang udah seperti tersayanya apa. trust Iya. dan itu dibangun. Karena trustnya sudah dibangun sebelumnya. Tas gampang itu. Berarti itu jaringan yang solid itu. Iya. Susah kayaknya Susah, kan. bisa. Kalau misalnya jaringnya udah solid, kita ngebentuk suatu perusahaan pun orang akan ngikutin ke kita. Iya, benar. Customer akan nyari kita gitu. Ya begitu ya. Oh, ini mah customernya Iya. emang customer jadi. Iya, iya. Ya. Mantap. Jadi intinya ya Artena ini sebetulnya lebih selalu memikirkan servis terhadap customer. Kalau untuk masalah risiko dalam proyek dan sebagainya itu pasti ada aja. Kami juga sering mendapatkan masalah-masalah yang memang tidak terduga dan memang bisa tidak terdeteksi lah maksudnya. Cuman terlebih dari itu penyelesaiannya sendiri juga memang harus dari kami memang yang harus bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, makanya kenapa saya di dalam tim ini contoh kecil seperti di budaya kita menggunakan Pokayoke itu kan berasal dari bahasa Jepang ya. Gimana? Budaya Pokayoke. Vokai. Ayo, oke ya. Jadi itu Enggak. dari Mungkin nama burung kan. dari bahasa Enggak. dari bahasa Jepangnya itu. Jadi Iya. lebih ke mengatur sebenarnya resiko paling dekat dengan kita itu adalah dari diri kita sendiri, human error itu. Nah, makanya kita selalu memikirkan bagaimana tim ini bisa bekerja dengan nyaman dan dengan hati mereka gitu. Iya. Kalau mereka bekerja dengan nyaman dengan hati mereka, otomatis barang yang kita kerjakan juga akan terjaga. Dan- Maksimal gitu ya, Ya, hasilnya. akan maksimal. Iya. Dan nanti akhirnya nggak ada lagi, ujung-ujungnya pasti bonus di akhir tahun gitu kan. Iya. Berarti Iya. yang menjadi prioritas itu service customer ya. Betul. Pasti kepuasan pelanggan sih Iya. nomor satu. Nah, mengenai customer nih, kan sekarang tuh kondisi ekonomi politik di Indonesia tuh kadang berubah-ubah ya. Iya. Apalagi sekarang kan mau mendekati pemilu, biasanya udah ekonomi agak kacau lah. Karena kebijakan pemerintah pasti akan berubah dengan adanya pemimpin yang baru gitu ya. Dan kebanyakan perusahaan-perusahaan akan menahan diri dulu untuk melihat nih arah ekonomi ini mau kemana nih arah ekonomi Indonesia. Dalam menghadapi tantangan seperti ini ya, ketidakpastian di tahun-tahun politik seperti ini, ada strategi khusus nggak dari CV Artena atau berpengaruh tidak dengan kondisi ekonomi yang seperti ini? Gimana Kang? Kalau bicara soal itu sih untuk berkaitan dengan politik memang sangat berpengaruh. Cuman terlebih dari itu kami selalu memikirkan bagaimana keberlangsungan perusahaan tetap terjaga lah ya. Ya. Dengan itu kami selalu menjadikan pada saat momen itu menjadikan kami selalu berevaluasi serta berinovasi. Makanya kenapa di CP Artena ini bicara sistem perusahaannya menggunakan make to order. Iya. Jadi itu yang bisa membuat kami bisa stabil gitu. Kalau bicara soal politik memang sangat berpengaruh karena biasanya pada saat-saat tertentu customer tersebut lebih menahan Iya, benar. karena alur politik tersebut. Iya. Entah itu pasti ruang lingkupnya berpengaruh terhadap biaya ujung-ujungnya. Iya. Entah itu biayanya melonjak naik seperti material dan sebagainya. Jadi menahan itu juga untuk meminimalisir ini ya pemborosan gitu ya, baik dari Betul. segi material atau nantinya ke prosesnya juga gitu ya. Nah, makanya dalam strategi kami supaya perusahaan kami tetap berlangsung gitu ya.
Nah makanya pada saat itu, pada saat momen tersebut biasanya kami berinovasi, mulai memikirkan nih. Biasanya kan yang namanya perusahaan tuh ada order yang memang continuous, Iya. tapi dengan jarak waktu yang memang tidak nentu gitu. Tapi pasti dalam 1 tahun itu pasti turun. Nah biasanya dalam momen tersebut kami pakai untuk berinovasi dan improvement seperti alat bantu, Oh, Iya. terus toolsnya juga, karena ada memang beberapa tools yang memang harus menggunakan tools spesial dan itu biayanya tidak sedikit, apalagi dengan mengingat pesanan ordernya cukup tinggi, otomatis kan kita juga harus memikirkan live toolnya sendiri Iya, iya. gitu. dan juga sih pas itu tanya kadang si karyawannya juga nya Iya. stabil atau enggak, kadang-kadang kita gimana sebagai leader tuh kadang harus meyakinkan ke karyawan dan mengkondisikannya. Betul, makanya kami ada beberapa tim yang memang posisinya sama, dan saya juga ada beberapa yang memang tim yang saya amanati supaya menjadi leading di produksi itu. Ketika pada saat momen tersebut mereka mengarahkan si tim ini untuk berinovasi. Makanya nanti ketika pada saat sudah stabil dan order produk itu turun kembali, sudah dengan proses yang berbeda dan cycle time yang menurun. Iya. Itu jadi hasilnya nanti produktivitas dalam produksi tersebut bisa signifikan naik. Iya. Gitu. Dan tentunya kalau signifikan naik, nah goalsnya itu kan tadi goalsnya itu dari CP-nya pengen jadi Dari CP PT. jadi PT. Betul, Ya. itu kan dari situ kita mulai memikirkan investasi. Dari gaji segini. Kedepannya gitu kan, Ya, kedepannya. rencana itu mau ngapain? Oh, Bukan Akang mau ngapain sendiri sih? rencananya Apakah kan kedepannya mau apa gitu? ada rencana Ada goals apa? apa gitu? Iya, tadi kan goalsnya tuh mau jadi PT gitu Ya, ya. Kan mau ada jadi PT, misi. Mau gimana sih jadi mau PT gimana gitu? ya? Jalannya mau kemana Mau sih jalan- gitu? jalan gitu. Oh, lewat dukun atau naon gitu bisa ya gitu. Biar cepat silakan. Biar cepat gitu kan. Iya, kan. Jadi untuk berarti bicara soal misi perusahaan Iya, ya. benar. Ya, jadi untuk misi perusahaannya sendiri, Artena Jaya Manufaktur ini menjadikan sesuatu yang memang perusahaan manufaktur, konstruksi serta inspeksi yang berkelangsungan di Indonesia. Nah, poin-poin tersebut, goals tersebut bisa ditunjang dengan menciptakan karyawan atau tim yang unggulan. Contohnya seperti memberikan pelatihan serta memberikan pembelajaran untuk tim-tim tersebut dalam sebagai beberapa bagian-bagiannya masing-masing. Seperti misalkan engineeringnya nih, kita kirim training ke penggunaan engineering itu menggunakan software SolidWorks atau Inventor misalkan, kita kirim mereka untuk pelatihan. Ada beberapa pengelompokan apa saja sih yang menurut kami sebagai investasi, terlebih dari mesin, SDN pun juga menurut kami itu ada sebuah investasi yang harus kami rawat. Jadi kalau misalnya kami bisa merawat kedua sendi-sendi itu salah satu sendi buat perusahaan yang memang bisa menopang perusahaan tersebut, insya Allah ya kedepannya akan lebih pesat lagi. Amin. Mungkin itu dari apa ya? Kang Iman mungkin itu dari fungsi manajemen dan Iya, pemimpin. Ya, benar. Kang Pegi udah mencakup keduanya, jadi meyakinkan karyawan untuk mau setia itu agak susah. Oh yes. Ya. Cewek aja kadang kita susah ya, apalagi karyawan gitu. Makanya udah ada langkah-langkahnya dari Kang Pegi untuk ke arah sana. Ya mudah-mudahan sih yang goalsnya itu untuk jadi sebuah PT itu tercapai gitu ya. Amin. Cepat juga. Ya. Tapi emang bener sih, jadi kita ngebangun dari awal kan nggak langsung enggak, tapi
kadang mau tapi jadi kuat gitu. Iya. Nanti-nantinya. Iya. Benar tuh. Kalau misalkan sesuatu yang instan mah kadang kan Akan cepat lagi ini cepat gitu lagi ya. redup lagi. Iya. Tapi ini mah dibangun dia terus jadi kokoh dan Iya. jadi strategi yang tepat ya. Iya, iya. Benar. Gimana tips and tricks untuk kita yang nantinya bakal terjun nih ke dunia bisnis lah ya, maksudnya membangun gitu kayak Kang Fikrinya itu kayak iya, iya. gimana sih tips and tricks Tips untuk dan kita trik. Untuk membentuk jaringan yang solid ya aja. gitu karena susah kan Iya, gitu. Segampang itu ya. Benar. Jadi ya saya juga awalnya sangat berterima kasih, terutama saya ucapkan buat diri saya sendiri yang sudah mampu mau gitu belajar dari nol. Gak gitu. apa-apa, sambung sedikit. Ya. Belajar dari nol gitu Karena kan. kan dari diri sendiri dulu Betul, ya. awalnya dari diri sendiri dulu. Nah, khususnya untuk para mahasiswa yang memang masih sekarang posisinya masih mengenyam pendidikan gitu ya. Iya. Sebelum lulus nanti nih masih ada waktu misalnya beberapa semester dan sebagainya misalnya. Harus dimaksimalkan dengan cara belajar dan mau mencoba. Dari situ kalian bisa dapat pengalaman yang memang itu menjadi modal awal buat kalian gitu. Nah, Iya. terlebih dari itu semua pembelajaran di kuliah itu memang konteksnya masing-masing pasti nanti akan diperlukan di perusahaan, terutama mulai dari mental dulu ya, harus memang mau itu terjun dan mau belajar. Dari situ ambil ilmunya dan lihat sistem di perusahaan, apalagi yang kuliah sambil bekerja nih. Kuliah sambil bekerja tuh sebenarnya punya nilai plus karena dia posisinya ada wadah perusahaan tempat dia bekerja dan mahasiswa tersebut bisa melihat sistem di dalamnya seperti apa. Kalian evaluasi, kalian analisa apa yang kurang di perusahaan, apa yang kurang di tempat kalian bekerja itu. Nah, setelah itu kalian coba berinovasi, mencari referensi dan sebagainya, atau bahkan kalau perlu jangan sendiri, buat tim. Kenapa? Beda pemikiran satu orang dengan beberapa tim itu beda. Kalau satu pemikiran punya pemikiran yang bagus, tapi dengan dikolaborasikan dengan beberapa kepala, itu nanti hasilnya akan sempurna. Nah, makanya dari situ tipsnya nggak susah kok. Jadi mau terjun, mau belajar, dan mau mengaplikasikan apa yang kalian sudah bangun dari pembelajaran mulai dari kuliah sampai nanti akhirnya lulus nanti dan bisa bersaing di kemudian hari. Setelah itu kalian sudah dapat ilmunya, berpikirlah kalian suatu saat saya pengen punya perusahaan, suatu saat saya pengen punya pegawai dan membuka lowongan kerja untuk teman-teman saya. Jadi dengan kemasan yang memang kalian dibekali pada saat kuliah, kalian dapat manajemen perusahaan, manajemen resiko, serta strategi-strategi lainnya. Nah, kalian harus bisa mengaplikasikan itu, karena tujuan kuliah itu adalah sesungguhnya menciptakan lapangan kerja, karena pola pikir kalian itu dibentuk sesuai struktur. Kalian dapat mata kuliah ini, maka itu tadi lah, balik lagi ke diri masing-masing. Kalau kalian punya jiwa mental ingin jadi pengusaha, mau belajar dari nol, itu sih kalau tips dari saya. Mau mencoba. Cobanya ini action Pengalaman karena gitu ya. Kalau di kampus mungkin kita dapatnya teori gitu ya. Iya. Tapi dengan pengalaman itu jadi kolaborasi yang bagus gitu kan. Sama nilai tambah juga. Iya, benar. Gitu. Gimana teman-teman? Udah dapat kan nih ilmu yang sangat-sangat berguna nih dari Kang Iki, dari Kang Fikri nih ya. Ada tanggapan Mas? Iya, apa? Mau menanggapi kayak maksudnya dari hasil podcast ini gitu kan, menurut Kitio apa yang didapatkan? Kalau menurut aku ya
aku malah makin bersemangat Bener. untuk kayak bisa nih kayak Kang Fikri ini gitu, bisa lah pasti karena udah dikasih tips and tricksnya juga gitu, malah makin semangat aja gitu. Mungkin mindset kita harus dirubah kali Kang Iman. Tuh, Jadi boleh. mindset kita saya sesudah kuliah pengen kerja di anu, jangan kayak gitu lagi. Iya. Saya sesudah kuliah Pengen punya saya Punya pengen punya perusahaan otomotif, Iya. pengen punya perusahaan telekomunikasi, Iya. itu mungkin Dan tipsnya mindsetnya. juga tadi udah dapet sih Kak. Iya. Karena ngebangun itu teh dari awal-awal dulu. Iya. Dari Iya. link-linknya itu Iya. loh yang Iya. kadang kita acuan apa? kita acukan Oh, gitu ya. ternyata itu Merasa yang paling nggak penting. ternyata Iya, itu penting. benar. Gitu. Pengen sesuatu yang besar, tapi Benar. kita tidak mau yang sesuatu yang kecil. Iya. Mencoba itu kita nggak mau. Padahal mah itu awalnya gitu ya. Betul. Jadi akar-akar yang menguatkannya itu Iya. Iya. kayak itu sih link-linknya itu. Mm-mm. Yang- Gimana guys, udah dapet kan maksudnya ilmu yang sangat berguna ini dan tips and tricksnya juga, semoga kalian bisa menerapkan di pengajaran kalian, di kehidupan kalian gitu. So guys, ini aku mau makasih banget ya Banget. kita ke Kang Terima Fikri karena kasih. sudah menyempatkan waktunya dan memberikan arahan kepada kami juga. Iya. Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dah.